Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Anindita, NIM 2019 Di sini saya mengambil kasus yaitu penerapan teknologi web service pada sistem informasi data rekam medis Rumah Sakit Saruban. Di mana sistem pengolah data rekam medis pasien rawat inap merupakan salah satu fungsi dari kegiatan administrasi dalam memberikan pelayanan terhadap pasien untuk memenuhi tuntutan, baik untuk pihak manajemen rumah sakit, pasien, maupun untuk para medis. Pertama, data rekam medis pasien merupakan data yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lainnya kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, data rekam medis merupakan data yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, data rekam medis harus dikelola dengan bijak. Mengingat sifat data rekam medis pasien adalah pribadi dan sensitif, maka penelitian ini tidak menggunakan data asli pasien, melainkan hanya menggunakan data uji coba atau random. Rumah sakit yang terdapat di wilayah kota kecil umumnya masih melakukan pengolahan data secara manual, atau sederhananya masih berupa pengolahan data dalam bentuk tulisan tangan yang dicetak dalam bentuk laporan arsip. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan solusi untuk membuat sistem informasi data rekam medis pasien menggunakan teknologi web service. Teknologi web service digunakan untuk melakukan sinkronitas data antar sub-sub unit yang ada di rumah sakit maupun untuk menghubungkan basis data dari beberapa rumah sakit yang berbeda. Untuk data flow diagram atau DFD, berikut ini merupakan gambaran proses bisnis dari sistem informasi data rekam medis pasien yang dirancang sesuai dengan analisa kebutuhan. Untuk yang pertama, diagram konteks atau DFD level 0, di mana DFD level 0 ini merupakan gambaran umum dari sistem informasi data rekam medis pasien. Untuk data diagramnya seperti ini. Gambaran diagram konteks dari sistem yang dibuat. Berdasarkan gambaran di atas tersebut, sistem yang dibuat terdiri dari dua entitas, yaitu yang pertama ada administrator, yang kedua ada member, di mana administrator ini merupakan hak akses yang diberikan kepada pengguna dengan status admin. Pengguna yang merupakan status sebagai admin akan mempunyai layanan yaitu masuk sistem sebagai admin. Sehingga nanti mempunyai beberapa layanan yaitu dapat mengolah data registrasi pengguna baru atau member dan dapat mengolah data registrasi rumah sakit atau pendataan lokasi server rumah sakit. Yang kedua itu ada member, di mana member merupakan hak akses yang diberikan kepada pengguna dengan status member. Pengguna yang mempunyai status sebagai member dapat mengakses beberapa layanan, di antaranya seperti masuk sebagai member sehingga nanti dapat mengakses layanan pencarian data pasien. Yang kedua itu ada diagram konteks DFD level 1, di mana di DFD level 1 ini menggambarkan proses yang terjadi pada sistem informasi data rekam medis pasien secara keseluruhan. Berikut ini menjelaskan aliran data yang terdapat pada sistem informasi data rekam medis pasien. Untuk diagramnya di level 1 seperti ini. Itu ada login, ada registrasi member, dan registrasi rumah sakit. Itu ada admin,
ada member, dan ada cara data rekam medis, di mana pada gambar di level 1 tersebut terdapat beberapa proses yang terjadi, yaitu yang pertama ada login. Proses login diwajibkan bagi semua pengguna sistem. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir ancaman dari pengguna yang tidak berhak untuk mengakses sistem. Yang kedua, register member, di mana register member, proses register merupakan untuk register member digunakan untuk menambah member baru. Hal ini yaitu pasien rumah sakit. Apabila sudah terdaftar ke dalam sistem, maka member tersebut dapat mengakses daftar riwayat medis pasien dari rumah sakit yang terdaftar. Pasien dapat mencari data rekam medis yang besar dari rumah sakit yang sudah terdaftar dan tergabung dalam sistem. Yang ketiga, sistem rumah sakit. Proses register rumah sakit digunakan untuk menambah data lokasi server rumah sakit yang baru. Apabila ada rumah sakit yang tertarik menggunakan layanan web service ini, dapat menambah lokasi dari server yang dapat digunakan, sehingga layanan pencarian data rekam medis rumah sakit tersebut dapat diakses dengan mudah dan terdistribusi. Untuk objek diagramnya, ini saya gambar seperti ini, di mana ada login data admin itu user, dan status member ada user, dan data member ada user, dan admin ini status adminnya user, dan registrasi membernya input data member itu individu, dan tabel pengguna, yaitu member, status member user, dan informasi data pasien itu sebagai user, dan cari rekam medis itu data pasien. Dan register rumah sakit, input data rumah sakit itu individu, dan tabel 2 itu untuk alamat. Di mana objek diagram sebuah rancangan sistem yang digunakan untuk menggambarkan nama objek, atribut, maupun metode yang digunakan. Objek diagram merupakan gambaran dari berbagai objek yang ada di dalam sistem dalam satu waktu. Di diagram tersebut juga dinamakan sebagai diagram perintah. Hal ini karena diagram tersebut memiliki perintah-perintah yang lebih ditonjolkan dibandingkan dengan kelasnya. Salah satu perbedaan utama antara objek diagram dengan kelas diagram adalah diagram objek lebih spesifik. Diagram objek juga lebih banyak digunakan ketika mengarahkan sebagai contoh maupun digunakan untuk menguji kasus yang ada di dalam program, di dalam kelas program. Itu dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.